Bismillahirrahmanirrahim. Hari Nabi Muhammad SAW, Habib, saya udah kerja, Habib, sudah kerja, tapi jatuh bangun, banyak jatuhnya daripada bangunnya. Ini kan masalah-masalah aktual zaman sekarang ya. Saya udah kerja, Habib, pagi kerja, siang kerja, sore kerja, sukses, Habib. Saya sempat punya uang 4M, Habib, tapi hutang saya 5M. Oh, bagus, bagus ya. Saya sempat punya duit banyak, Habib, tapi dalam hitungan hari hancur perusahaan saya, habis. Ada enggak solusinya? Katanya Nabi uswatun hasanah, Nabi suri teladan yang baik. Untuk kasus saya, Nabi punya contoh enggak? Oh, ada, Mas, apapun ada. Supermarket, Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini supermarket yang paling lengkap. Jenengan punya masalah apapun, lihat Rasulullah, ada solusinya, enak. Dan solusi Rasul nggak ruwet, nggak jelimet, nggak kakean teori. Anda harus perbaiki perusahaan Anda, jadi karyawannya diganti saja, kemudian mungkin letak pintunya salah, mulai letak pintunya salah, coba nama tokonya diganti sekarang ya, toko meriang gitu ya. Allahu Akbar. Apa solusi Nabi Muhammad SAW? Kasus yang sama. Sahabat datang, ya Rasulullah, saya udah kerja, naik, jatuh lagi, jatuh bangun, sekarang udah mentok ya Rasulullah, udah mentok, udah nyerah, saya nggak bisa apa-apa, udah habis-habisan. Solusinya apa? Nabi Muhammad SAW balik bertanya, lah selama ini apa kamu nggak mengamalkan doa dan tasbihnya malaikat, yang berkat tasbih malaikat tersebut seluruh makhluk Allah dikasih rezeki. Jadi kucing dapat rezeki, burung pipit dapat rezeki, burung dara dapat rezeki, ya, ayam dapat rezeki, kambing dapat rezeki. Itu berkat zikirnya malaikat. Malaikat zikir, rezekinya dicairkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kamu nggak ngamalkan itu? Nah, rupanya sahabat yang satu ini luput ini amalan ini. Amalan ini luput, yang lain nggak ngalami masalah yang seperti itu. Yang satu ini ngalami masalah ini. Ternyata betul ada amalan Nabi yang luput dari beliau. Nanya sama Rasulullah, apa ya Rasulullah, saya belum tahu. Kamu kalau habis adzan subuh, sholat sunnah fajar 2 rakaat, sebelum sholat subuh dilaksanakan, maka bacalah subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Ingat Mas ya, 100 kali. Ojo mbok luwi, ojo mbok kurangi. Itu kunci. Kunci itu kalau anak giginya nambah bisa buat buka enggak? Enggak bisa. Kurang bisa enggak buat buka? Enggak bisa. Urusan ganjaran, tapi ini punya fungsi tersendiri. Pahala dapat, lebih dapat, kurang dapat pahalanya. Tapi fungsinya akan berjalan kalau sesuai dengan jumlahnya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali sebelum sholat subuh. Makanya kalau Anda ke Madinah Al-Munawwarah, ke Makkah Al-Mukarramah, gak ada habis azan langsung qomat. Sekarang ini kok rasa-rasanya banyak masjid-masjid yang azan subuh 5 menit kemudian langsung qomat ya. Ini yang salah muadzinnya, imamnya, atau kita jamaahnya yang pengen cepat-cepat meninggalkan masjid? Yang mana? Karena amalan habis azan subuh itu banyak. Amalan sebelum sholat subuh itu banyak, ada zikir, ada doa. Kalau di Madinah Al-Munawwarah, di Mekah Al-Mukarramah diamalkan itu. Sehingga ketika saya haji di Madinah Al-Munawwarah, selama 7 hari itu sholat subuhnya hampir-hampir matahari terbit. 20 menit sebelum matahari terbit itu baru sholat subuh. Mepet itu dengan terbitnya matahari. Kenapa? Karena memang zikirnya banyak. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Jangan model jenengan SKS, sistem kebut sesaat. Subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Cuman dengerin astagfirullahnya, astagfirullah, astagfirullah. Ini subhanallah bihamdi, subhanallahil azimnya mana? Ada. Kau denger cepet, Bib. Subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah selesai, Bib.
100 kali baca yang benar. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 100 kali. Sahabat ya langsung senang. Oh, ini salah saya, lupa amalan Nabi yang satu ini. Diamalkan. Gak lama kemudian hasilnya apa? Cespleng. Rezeki berlimpah, luber-luber sampai ke tetangganya dapat semua, dum-dum ke tetangga dalam waktu singkat. Kalau Anda pengen rezeki Anda berubah dalam waktu singkat, mulai besok pagi amalkan yang satu ini. Bab duit. Loh, ini penting nih membangun ekonomi umat. Umat Islam itu harus sugih, harus kaya, harus mampu. Al-mu'min al-qawi, lebih Allah cintai mukmin yang kuat. Ya, mukmin yang kuat. Nabi kita dari muda bekerja, kita ngaku pecintanya, nganggurnya luar biasa. Apalagi ustadz kok nganggur, memalukan. Tidak ada itu nganggur di Indonesia itu, sebetulnya tidak ada. Yang ada orang nggak mau kerja. Betul kan? Banyak anak muda itu yang mau kerja kok, jual koran. Saya pernah ketemu anak muda 3 orang keliling dari rumah ke rumah jual pisang goreng, masih muda, umurnya paling 14-15 tahun, yang besar sekitar 17 tahun, keliling dari rumah ke rumah jual pisang goreng. Saking senengnya saya, itu satu kotak ada berapa sekian, saya beli semua. Senang lihat anak muda mau kerja. Banyak lapangan kerja di negara kita, kitanya yang pilih-pilih. Kamu kok nganggur? Ya, saya ngelamar nggak diterima. Ngelamar di mana? Di sana. Ya pantas nggak level. Nggak level. Kamu nggak diterima. Jangan nganggur. Beli pisang goreng, jual. Wah, Habib, masa saya ini S1 jual pisang goreng? Lah mau apa? Kamu melecehkan juragan-juragan pisang goreng loh ya. Ini jual pisang goreng itu bukan sesuatu yang hina, itu bisa mendatangkan uang miliaran kalau kamu mulai bekerja dan kemudian kamu kelola. Bisa dapat uang miliaran kalau betul kamu tekun, kamu jalani. Lah kamu ndak kok mosok pisang goreng, masak jual blanggreng, masak telo goreng, masak pohong goreng, masak kacang godok. Loh, jangan bilang masak, mulailah, geraklah. Ini sahabat gak banyak mikir, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Hasilnya langsung dapat. Nah, kita mau contoh Nabi yang mana sekarang? Coba. Banyak yang punya utang di sini? Dia tidak usah ngomong, wajah-wajah berhutang ini tampak mirip saya gitu kan. Hutang ya hutang, niat dibayar, dibayar. Kemudian bagaimana? Ya jangan lupa kiatnya. Apa itu kiatnya? Jangan pernah tinggalkan doanya Nabi. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Pendek loh. Nabi nggak ngajari doa yang panjang-panjang gaya mumet, enggak ada loh. Pendeknya luar biasa. Amalkan ini minimal habis sholat. Kalau bisa sebanyak mungkin. Nanti datang terus rezeki. Bener datang, beres-beres. Ya bertahap. Kalau ngajak kaget kan jangan. Kemudian di samping doa, kumpul sama orang soleh yang baik hati. Orang soleh bener kumpul. Seorang sahabat lapor sama Nabi Muhammad SAW, ayahnya baik ini, almarhum ayahnya meninggal, utangnya banyak, utangnya sekian ton korma kepada orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Tiba waktu bayar, gak punya korma sebanyak itu, di kebunnya paling cuman kintalan, utangnya ton-tonan. Maka lapor pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini gimana nih, utangnya saya banyak. Maka Rasul pun menyatakan, besok kalau penagih udah kumpul semua, jangan dibayar dulu, tunggu saya datang, nah nanti baru dibayar. Siap ya Rasulullah. Betul, disiapkan untuk korma yang digunakan untuk bayar. Utangnya sekian ratus ton misalnya ya, punya korma cuman sekian kintal, cukup enggak buat bayar? Enggak cukup. Tapi sahabat gak banyak mikir. Nabi bilang, ojo mbok bayar sih, entenono sak aku teko. Ya udah disiapkan semuanya, nunggu Nabi datang. Yang nagih sudah datang, bayar. Jangan khawatir, saya bayar hari ini, ngantri dulu.
Oh ya, silahkan sesuai urutan. Oh keren. Padahal duitnya mau sak kintal, utangnya tontonan. Pede punya Nabi, punya Rasul. Nabi Muhammad SAW datang nggak bawa duit. Coba kalau jenengan, gimana itu? Kanjeng Nabi, betul arto mboten? Mboten. Aduh. Kalau kita begitu, ya Rasulullah bawa duit enggak? Aduh nih. Solusinya duit ya Rasulullah. Ini butuh duit, bukan butuh doa. Saya butuh cash sekarang, bukan doa. Ini doa nggak kanggo ini. Para pengantri udah mengantri, penagih udah ngantri, doa nggak bisa menyelesaikan masalah. Itu jenengan, itu Anda, itu kita ini. Beda dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah datang nggak banyak komentar. Rasul nanya, mana kormanya? Ini ya Rasulullah. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Tawaf, kormanya diputeri. Coba kalau jenengan lihat saya seperti itu, kira-kira bagaimana? Abi bekis orang ngei tambahan duit, tak sawang tambah mumet aku. Diputeri, kormanya diputerin. Setelah itu apa? Rasul duduk di atas kormanya, duduk di atas korma, duduk. Sahabat ya imannya kuat. Kalau kita kan tambah apa meneh, aneh-aneh. Kalau kita ini bedanya hati kita dengan para sahabat. Maka di situ Rasulullah SAW bersabda, "Gin, sekarang silahkan ditakar, ditimbang." Kalau sekarang ditimbang, panggil namanya satu-satu, utangnya berapa, kamu bayar. Fulan 2 ton, siap. Cukup 2 ton terbayar. Fulan 1 ton, fulan setengah ton, fulan selesai, semua terbayarkan. Dilihat kormanya masih utuh, kormanya masih utuh. Kenapa? Diduduki Nabi Muhammad SAW. Lah carilah orang yang bisa begitu, sing iso mubeng, iso nglinggi. Golek ono. Loh ada enggak, Bib? Ada itu, ada. Kenapa? Al ulama warathatul anbiya. Nanti kalau doa Rasul kita jalankan, Allah akan munculkan tuh orang-orang seperti itu. Allah akan munculkan. Saya mau berangkat ke bandara, di Jogja itu. Mau ke Jogja, mau naik pesawat. Pesawatnya jam 9, jam 7:15 saya baru jalan. Itu nekat atau enggak nekat itu? Pagi loh ya, jam 7:15 pagi baru jalan, pesawatnya jam 9 pagi dan tidak ada jadwal meleset. Jadwalnya pesawatnya schedule sesuai jadwal. Naik pesawat biasanya 20 menit sebelum terbang. Berarti jam setengah 9 lewat 10 naik pesawat. Berarti setengah 9 sudah harus ada di bandara. Jam 7:15 baru jalan. Solo Jogja pagi hari jam segitu. Berapa jam? Lewat Baki. Jalannya ada yang ditutup. Ngantri. Betul kan? Ngantri. Kemudian ada yang rusak. Macet. Berapa jam? Normalnya udah anggap 1 jam. Kalau 7:15 1 jam berarti berapa? 8 jam seperempat. Mungkin jam 7:15 berangkat, 8:15 sampai di bandara? Mungkin enggak? Enggak mungkin ya. Teori manusia mungkin enggak? Enggak mungkin. Paling cepat jam 9 kurang seperempat, 1 jam setengah. Betul ya? Itu paling cepat dan harus kebut-kebutan. Benar begitu? Nah, saya punya teman kiai, orang soleh insya Allah. 5 menit Beb. Wong platnya aja AD 805 MM, ada bos moh mumet. Ada bos moh mikir MM, moh mumet, moh mikir. Jalan Beb 5 menit. Adik saya di jalan ngomong, "Kak, ya coba lihat GPS-nya. Menurut GPS Google Map itu kurang berapa menit?" Saya bilang, "Ora usah mbok buka Google. Google nggak usah dibuka, nggak usah dilihat. 5 menit tekan." Ya, saya punya teman orang soleh, saya yakin 5 menit tekan. Subhanallah, jam 8:15 santai nyampe di bandara. Turun, saya masuk, bisa sarapan, bisa minum, nunggu pesawat datang. Keren atau enggak keren?
Keren. Golek ana sing model kaya ngono kuwi. Cari teman yang seperti itu. Nah, caranya gimana? Nah, itu amalan Nabi diamalkan. Nanti Allah akan munculkan. Allah akan kenalkan itu. Orang-orang tersebut akan dibuat kenal jenengan, jenengan akan dikenalkan dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi amalan Nabi dijalankan, jangan diwale. Goleki wong sik, amalan Nabi ora diamalke. Karena ketemu yang gak pas, model waneh-waneh kuwi. Ya, ini tolong nanti ditaruh di bawah tempat tidur. Model aneh-aneh. Naudzubillah min dzalik. Enak atau enggak enak? Jadi prinsipnya sesuatu yang dari Nabi itu semua serba enggak ribet, samhan, mudah. Ya mudahnya luar biasa. Nah, ini kan sekarang banyak nih orang mumet nih. Betul. Banyak orang mumet. Makanya kembali saja meneladani Nabi Muhammad SAW. Mumetmu pasti hilang. Enak atau hidup? Kamu hidupnya seperti siapa? Saya tuh pengen hidup seperti orang-orang itu loh. Saya hidup seperti kamana, seperti manusia pada umumnya, orang-orang kaya, orang-orang hebat. Saya pengen hidup seperti mereka. Rubah mas, aku ingin hidup seperti Nabi. Kan keren. Aku pengen hidup seperti Nabi. Tidak ada satu detik pun yang dilalui Nabi Muhammad SAW kecuali enak. Semuanya enak. Hidupnya enak, detik demi detik enak, nyaman, menyenangkan, luar biasa. Walaupun dilihat orang gak enak, walaupun orang lihat gak enak, yang ngerasakan enak. Caranya bagaimana? Tiru Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tadi saya kan cuma ngasih contoh sederhana ya.